Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, hari ini HIPMI kembali merapatkan barisan dan menyelenggarakan rapat kerja nasional. Tidak dipungkiri bahwa HIPMI telah menjadi organisasi yang bergerak di bidang perekonomian dengan para pengusaha muda yang memberikan kontribusi nyata untuk mendukung kemajuan bangsa. Dan untuk mengetahui apa saja yang akan menjadi bahasan pada Rakernas HIPMI hari ini, telah hadir bersama saya Ketua Organizing Committee Rakernas HIPMI ke-18 Afifuddin Suhaili Kala yang saat ini berada di ruangan Nusantara Hall, dan saat ini kita akan langsung berbincang dengan Ketua Badan Kajian Strategis BPP HIPMI Reza Yogaswara. Selamat pagi Mas Reza, apa kabar? Selamat pagi. Salam sehat Mas Reza. Salam sehat. Mas Reza, tadi kita Mas. sudah sama-sama mendengar pernyataan dan juga kata sambutan begitu ya dari Betul. Presiden Joko Widodo. Mas Reza, Betul. bagaimana Mas Reza tadi tanggapannya terkait dengan poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Yang pertama itu soal Presiden adalah HIPMI, jadi bebas saja kalau Presiden mau cawe-cawe ke HIPMI. Bagaimana Mas Reza tanggapannya? Ya, saya rasa kalau itu ya kita sebagai satu keluarga tentu itu sah-sah aja ya Mas. Jadi bagaimana spiritnya adalah kita saling membantu, saling bekerja sama, saling memberikan saling memberikan Support. benefit, support, Iya, kira-kira begitu Mas. Oke, jadi memang tadi sangat positif ya apa yang Sangat disampaikan positif. oleh Presiden Joko Widodo terhadap HIPMI begitu ya Mas Sangat Reza? positif dan saya sangat apresiasi sekali apa yang disampaikan Presiden pun sangat mensupport. Iya. Nah, supportnya bagaimana tentu tadi beberapa hal sudah disampaikan. Iya, dan pemirsa sebagai informasi, acara ini telah berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di AISBSD Tangerang Selatan, tepatnya di Nusantara Hall. Dan tadi juga sudah dilakukan sambutan Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Bukhori yang dilanjutkan dengan penandatanganan MOU pengentasan stunting BPP HIPMI dan Kementerian Kesehatan. Nah, Mas Reza sebagai informasi nih, Mas Reza, kenapa pengentasan stunting ini penting bagi BPP HIPMI? Ya, yang pertama adalah ini kan aspek yang harus kita pikirkan. Jadi kepedulian terhadap masyarakat menjadi hal yang sangat concern juga bagi kita pengusaha muda. Tentu untuk menstimulus ini nggak mudah, karena ini kan aspek sosial yang harus kita kombinasikan dengan kepentingan pengusaha juga. Jadi ini menjadi satu program gimana seluruh pengusaha terlibat sehingga kita perlu ada MOU dengan Kementerian Kesehatan. Sebenarnya begitu. Nah, berikutnya juga ada penandatanganan MOU terkait dengan pelatihan UMKM untuk Ya. disabilitas. Kenapa Mas Reza? HIPMI juga merasa ini sangat penting. Betul, ya, karena bagaimanapun juga saudara-saudara kita yang dari disabilitas itu adalah masyarakat kita yang punya kemampuan, yang punya kapabilitas untuk memberikan sesuatu bagi masyarakat. Melalui apa? Melalui aktivitas usaha. Sehingga skill yang mereka miliki dari yang mereka dengan segala keterbatasannya tentu harus dioptimalkan. Karena kita meyakini bahwa pengusaha nggak ada yang sempurna, jadi itu menjadi hal yang harus kita asah dan kita latih kepada mereka. Oke, Gitu. intinya saling support tadi ya. Betul. Dan juga Betul. menjadi memberikan hal-hal yang positif bagi masyarakat sekitar. Itu Betul. yang akan dilakukan oleh HIPMI ke depannya seperti itu. Dan Betul. yang pasti penandatanganan MOU yang ketiga ini terkait Ya. dengan BPP HIPMI dengan BNPB terkait penanggulangan bencana. Nah, Betul. kenapa ini juga menjadi penting? Penanggulangan bencana di Indonesia menjadi sorotan bagi Ya. HIPMI. Pertama adalah kita negara kepulauan, jadi sebagaimana kita ketahui titik-titik bencana di Indonesia sangat tinggi, namun kesiapan infrastruktur pun menjadi PR negara ini yang kita sebagai pengusaha kita harus terlibat di dalamnya. Jadi kita libatkan seluruh pengusaha, tentu harapannya adalah kita mensupport pemerintah, Oke. sehingga sinergi pemerintah dengan pengusaha pun bisa terjalin dengan baik. Itu Nah. kira-kira MOU-nya. Baik, nah temanya ini kan sangat menarik ya. Kolaborasi pengusaha muda mendorong keberlanjutan pembangunan Indonesia maju. Betul. Nah, kenapa HIPMI juga memilih tema ini untuk Oke. Rakernas kali ini? Oke, yang pertama adalah Indonesia Maju. Tadi disampaikan Pak Presiden bahwa 2045 ini adalah menjadi momentum yang buat kita udah nggak ada gigi mundur. Indonesia harus jadi negara maju. Menurut perencanaan dan perencanaan nasional dan angka-angka yang sudah diprediksi, kalau kita nggak menjadi negara maju, maka demografi yang selalu digaung-gaungkan, apakah ini menjadi bonus demografi atau beban demografi? Ini kan Oke. jadi Iya. pertanyaan ya. Jadi Iya, iya. sudah tidak ada pilihan bahwa 2045 kita harus jadi negara maju. Jadi
sektor perekonomian, terutama pengusaha muda, ini harus kita genjot terus dari sekarang. Oke. Dan kita tahu demografi yang saat ini usianya mungkin sekitar 20-an, 2045 mereka adalah pemimpin negeri ini. Betul. Jadi bagaimana seorang pengusaha muda yang sekarang masih pada muda di tahun 2045 akan mimpin kalau tidak kita asah dari sekarang. Oke. Jadi HIPMI sebagai wadah yang mewadahi anak-anak muda ini memang perlu satu kerangka gitu ya, kerangka kurikulum pendidikan, pelatihan dan lain-lain untuk menunjang itu. Kalau misalkan itu nggak dapat, ya jadi apakah ini menjadi beban gitu ya untuk kita semua? Nah, ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut lagi ya, Mas Reza. Siap. Kita juga penasaran nih, Mas Reza sebenarnya sudah berapa lama sih bergabung dengan HIPMI? Boleh cerita-cerita sedikit nih, Mas Reza di sini? Boleh. Saya masuk 2014, berarti sekitar 9 tahun ya. 9 tahun. Oke, sudah mau 10 tahun nih, Mas Reza. Betul. Gimana Mas Reza? Apa saja rasa suka dan dukanya ini sejak bergabung dengan HIPMI? Bisa cerita lagi, Mas Reza? Yang pasti luar biasa. Luar biasanya apa? Kita betul-betul masuk ke dalam satu ekosistem. Jadi kita ekosistem yang benar-benar kita ini diasah jadi seorang pengusaha yang tangguh gitu ya. Karena kehidupan pengusaha kan berbeda dengan profesi lainnya ya, Mas. Oke. Kadang apa yang paling membedakan itu? Yang beda ya. Iya. Yang pasti menjadi pengusaha adalah satu ketidakpastian. Oke. Yang pasti adalah ketidakpastian. Betul. Ya? Jadi kadang-kadang kepala kita di bawah, kadang-kadang kepala kita di atas. Oke. Nah, jadi udah segala macam. Nah, ekosistem inilah yang membuat dan mendidik kita menjadi seorang pengusaha yang tangguh. Sebagaimana tagline-nya HIPMI kan pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Jadi itu yang memang ditanamkan kita oleh senior-senior sehingga kita punya daya juang, daya dobrak gitu ya. Jadi dari segi mental itu sudah ditempa ya? Sangat. Di HIPMI ya? Sangat ditempa. Lalu keuntungan apa lagi Mas Reza yang bisa didapat ketika seseorang bergabung dengan HIPMI? Keuntungan jelas jaringan. Jaringan. Okay. Sebenarnya seperti organisasi lain bahwa berorganisasi itu nambah teman. Nah mungkin yang membedakan adalah kita terbuka koneksi terhadap pengusaha dari skala mikro sampai besar gitu ya. Dari Aceh sampai Papua. Jadi kita mau kontak siapapun bisa gitu ya, mau yang sudah jadi pejabat atau yang masih belum jadi pejabat, ya, kita terbuka lebar gitu ya. Nah, ke depan ini bagaimana sebenarnya strategi dari HIPMI ya untuk bisa menularkan semangat kewirausahaan begitu kepada masyarakat luas? Seperti apa saja strategi yang akan dilakukan oleh HIPMI? Oke, yang pertama adalah sebagaimana tadi terkait bonus demografi, terkait milenial, Gen Z dan generasi muda, kita mencetak kader dari mulai tingkat BPC, itu sudah dilakukan dari dulu. Yang berikutnya adalah tingkat kampus mahasiswa. Oke. Jadi ada satu badan di dalam HIPMI namanya HIPMI Perguruan Tinggi, HIPMI PT. Jadi ini adalah bagaimana kita masuk ke dalam kampus, menularkan semangat kewirausahaan. Dan mungkin ke depan, jadi kita udah ada rancangan bahwa kita ingin menyelipkan ke dalam kurikulum pendidikan formal dari mulai tingkat pendidikan dasar, pendidikan tinggi. Jadi kurikulum seperti apa yang sebenarnya harus dimiliki oleh anak-anak muda untuk punya jiwa pengusaha. Jiwa pengusaha gitu. Ya, itu akan ditanamkan ya ke depan oleh HIPMI ya. Betul. Nah, Mas Reza kan banyak sekali orang yang juga berpikir ya, aduh jadi pengusaha itu nanti takut rugi, takut takut gagal begitu Mas Reza. Bagaimana nih Mas Reza melihat masyarakat juga yang masih berpikir, aduh jadi pengusaha kayaknya susah nih. Mas Reza gimana Mas Reza melihat ini? Memang mungkin jawabannya memang betul jadi pengusaha itu susah. Jadi sekali lagi ekosistem yang kita bangun itu Mas, ekosistem yang menempa mental kita. Jadi ketika memang kita masuk HIPMI memang yang diasah adalah mental. Karena kalau bicara uang, bicara apa lagi? Ketakutan orang biasanya uang kan ya? Iya, tidak menguntungkan misalnya. Tidak menguntungkan. Itu adalah satu momok yang biasanya ada berkecamuk di kepalanya pengusaha. Cuman bagaimana kita selalu berpikir 1001 cara. Sebetulnya inilah yang harus para pengusaha tanamkan gitu. Bahwa cara-cara selalu ada. Jadi setiap kesulitan ada jalan keluar nih. Selalu ada jalan keluar. Cuman mungkin kadang-kadang kita belum ketemu. Jadi ketemu tembok gitu ya. Apakah temboknya kita bolongin atau kita belok lewat kiri atau lewat kanan atau kita panjat misal atau kita gali tanahnya untuk nembus tembok itu. Nah, itu tugas pengusaha ya. Itu seorang pengusaha betul. Oke, nah Mas Reza ke depan sebenarnya tantangan terberatnya seperti apa sih di dunia kewirausahaan ini? Kalau tantangan terberat ya tentu dari global ya. Kita kestabilan ekonomi global yang sulit kita prediksi apa yang akan terjadi, itu satu. Kedua juga pergeseran
sentral industri di dunia secara global. Kemudian ketiga juga memang tekanan politik dari luar terhadap pemerintah yang tidak mudah. Tapi sekali lagi kita punya modal besar. Oke. Modal besarnya itu adalah demografi tadi, atau yang disampaikan Pak Presiden Jokowi itu adalah terkait masyarakat yang punya usaha di skala mikro, kecil, menengah. Ini sebetulnya adalah modal, Mas. Iya. Nah, bahkan tadi Pak Presiden mengatakan ya, KUR ini yang diguyur 460 triliun begitu. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Besar sekali. Nah, ini kan kata Pak Presiden juga tadi harus dihabiskan ini. Harus 460 triliun. Nah, ini bagaimana Mas Reza menyoroti komentar dari Pak Presiden tadi? Ya, pastinya adalah menghabiskan ini kan bukan berarti tidak terukur ya, Mas. Artinya di sini teman-teman pengusaha muda yang selama ini belum punya bisnis, gimana caranya mereka punya perencanaan yang matang gitu ya, bisnis. Kemudian jika mereka sudah punya bisnis, bagaimana skalanya bisa meningkat. Jadi itu yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha gitu. Jadi supaya anggaran yang ada itu memang bisa dioptimalkan kira-kira gitu. Soal mencari jalan keluar tadi itu menjadi tugas penting dari seorang pengusaha, mental harus ditempa. Itulah kenapa para pengusaha, Anda juga ikut mengajak ya para pengusaha di seluruh Indonesia ini bisa bergabung ke HIPMI. Karena selain tadi juga mentalnya ditempa, tapi juga linknya ini. Untuk mencari link-link itu juga sangat penting ya dalam dunia kewirausahaan ke depan ya, Mas Reza. Betul. Jadi dari mulai mereka pun meningkat kapabilitasnya, meningkat skillnya. Jadi ini pun adalah hal yang harus kita ciptakan gitu, Mas. Kira-kira gitu. Oke. Skill dasar sebagai seorang pengusaha itu apa tuh? Apa yang harus dibutuhkan oleh seorang Mas Reza? Kalau bicara skill ya, kita berangkat dari seorang pengusaha tentu adalah kemampuan untuk nge-grab market gitu ya, nge-grab market kebutuhannya apa, kemudian sampai akhirnya kita ciptakan satu inovasi. Sebagaimana arahan Presiden juga bahwa kita perlu menginovasi satu produk supaya hilirisasi bisa tercapai. Nah, ketika hilirisasi tercapai, maka apa yang diharapkan peningkatan PDB gitu ya untuk pelaku usaha gitu ya, itu bisa kita capai. Nah, pertanyaan lagi berikutnya kan, sebetulnya inovasi itu apa? Nah, berdasarkan definisi dari Innovation Index itu, inovasi baru satu hal penemuan terbaru bisa dikatakan inovasi kalau penemuan bisa dikomersialisasi. Indonesia itu orang-orangnya pinter-pinter semua, Mas. Iya. Membicarakan satu penemuan terbaru banyak cara. Cuman bagaimana sampai akhirnya ini bisa dikatakan satu inovasi, itu adalah ketika penemuan bisa menjadi uang, kan kira-kira gitu. Iya, bisa menguntungkan seperti itu menguntungkan. Ya. Dan juga bermanfaat bagi orang banyak seperti itu ya. Sekali. Nah, saya juga penasaran nih, Mas Reza, dulu ketika di awal ya memutuskan untuk jadi pengusaha, apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong Mas Reza untuk saya memilih jalur ini sebagai pilihan hidup. Pilihan gitu hidup ya. Ini pilihan hidup saya ini menjadi pengusaha. Dulu seperti apa tuh? Faktor pendorongnya apa saja, Mas Reza? Mungkin yang pertama memang ya memang saya lebih nyaman dengan apa yang saya lakukan sesuai dengan keinginan saya, itu pertama. Yang kedua tentu punya cita-cita, kalau bisnis itu kan kalau berhasil bisa diwariskan. Kalau belum berhasil ya nggak apa-apa. Tapi ya berbeda dengan mungkin profesi yang lain, tidak bermaksud merendahkan, tapi sedikit banyak kalau kita sudah sampai di puncak kan nggak bisa diwariskan, kan gitu aja. Jadi kalau ditanya yang memotivasi kira-kira itu, Mas. Iya, jadi ini segala sesuatu yang dibuat ya sejak awal oleh Mas Reza ini bisa diwariskan ke anak cucu seperti itu ya. Itu yang menjadi faktor terbesar yang membuat Mas Reza akhirnya memutuskan menjadi pengusaha seperti itu ya. Mas Reza, ini juga ada pertanyaan menarik dari masyarakat umum, Mas Reza. Perlu nggak sih sekolah tinggi-tinggi untuk menjadi seorang pengusaha, Mas Reza? Ini memang sebuah hal yang unik lah, Mas, kalau saya bilang ya. Jadi banyak bilang kalau jadi pengusaha nggak penting sekolah. Banyak pengusaha bilang kalau masyarakat bilang jadi pengusaha mungkin pendidikan nomor sekian gitu ya. Padahal ini hal yang kurang tepat kalau menurut saya. Karena pendidikan itu adalah bekal. Pendidikan itu adalah bekal untuk kita menjalankan usaha. Cuman memang yang terjadi adalah kita bisnisnya apa, padahal dulu jurusannya apa. Nah, ini jadi ini yang banyak terjadi. Jadi padahal idealnya misalkan saya berbisnis peternakan. Idealnya ini saya mengambil jurusan peternakan. Idealnya kan begitu ya. Cuman dulu saya kuliahnya apa, ternyata saya bisnis peternakan gitu. Jadi
Jadi sehingga kita merasa Iya. bahwa kuliah nggak penting, padahal nggak begitu. Oke. Gitu. Jadi ini adalah hal yang harus kita integrasikan. Dunia pendidikan, kemudian dunia usaha ini harus kita matchkan gitu. Oke, nah itu menarik tadi sudah dijawab oleh Mas Reza ya terkait dengan paradigma yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perlu nggak sih sekolah tinggi-tinggi untuk jadi pengusaha tadi ya Mas Betul. Reza ya. Ya. Oke, nah sebelum kita berbincang lebih jauh lagi Mas Reza, tadi juga kita sempat menyinggung ya Ya. soal sambutan dari Ketua Umum BPP HIPMI, Ya. Bapak Akbar Himawan Bukhori yang kemudian melakukan penandatanganan MOU begitu Ya. antara HIPMI dan juga Kementerian Kesehatan terkait dengan pengentasan stunting. Iya. Lalu juga penandatanganan MOU pelatihan Iya. UMKM untuk Iya. disabilitas BPP HIPMI dan Iya. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Lalu Iya. yang ketiga ada penandatanganan MOU BPP HIPMI dengan BNPB terkait penanggulangan bencana. Nah, Iya. targetnya ini seperti apa Mas Reza dari ketiga penandatanganan MOU tersebut? Oke. Intinya sebetulnya Mas arahnya pada perekonomian. Saya mau ngambil contoh yang tadi terkait penanggulangan bencana. Oke. Oke, kita ambil contoh. 3 tahun yang lalu kita mengalami satu bencana. Bencana nasional apa? COVID. Pandemi. Pandemi COVID. Iya. Semua orang teriak. Semua orang menangis. Yang diharapkan siapa? Pengusaha membantu. Pengusaha tidak boleh mem-PHK karyawan. Pengusaha harus memberikan kontribusi. Padahal lagi bisnis, lagi ekonomi lancar aja, pengusaha udah pusing. Iya. Pengusaha yang diharapkan bisa membantu. Tapi ini sekali lagi ketika bencana datang, Iya. pengusaha lah yang harus ada di depan. Nah ini kan Oke. menjadi hal yang harus kita pikirkan. Nah, Bagaimana ketika bencana terjadi, Iya. gitu ya? Ketika bencana terjadi, ini kita udah siap semua. oke. Karena ketika terjadi satu bencana di satu wilayah, satu provinsi atau satu kota, itu kita harus sudah menjadi bagian dari solusi itu. Oke. Sehingga kita menjadi yang terdepan. Tentu di sini infrastruktur dan berbagai stimulus juga kita harapkan ada dari pemerintah gitu. Jadi kira-kira sebenarnya itu kalau yang terkait bencana. Oke. Nah. Nah, tadi juga soal stunting ya, pengentasan stunting juga menjadi sorotan dari HIPMI begitu. Betul. Ini targetnya seperti apa ke depan, Mas Reza? Oke, yang pertama adalah begini, kita kacamatanya adalah kacamata kesejahteraan. Indonesia kita punya harapan besar. Tadi sebagai negara maju, masyarakatnya sejahtera. Kita mungkin omong kosong ketika bicara kita pengen kaya, tapi kita nggak sehat. Jadi salah satu hal yang menjadi concern adalah kesehatan di masyarakat juga untuk mewujudkan kesejahteraan. Nah, berdasarkan rasio, ini angka stunting lumayan masih tinggi, sehingga memang ada instruksi khusus dari Pak Presiden bahwa stunting harus kita bisa tekan. Jadi ini adalah hal yang diharapkan oleh pemerintah, tidak hanya pemerintah. Oke. Nah, pertanyaannya siapa elemen masyarakat kemudian yang mencoba memikirkan. Nah, di Oke. sini HIPMI memberanikan diri untuk ber-MOU untuk komit untuk hal tersebut gitu. Terakhir singkat saja, Mas Reza, harapannya setelah Rakernas ke-18 HIPMI ini seperti apa? Kita menjadi wadah pengusaha muda yang harapannya bisa bersama-sama dengan pemerintah sebagai mitra strategis tentunya Ya. dalam aspek perekonomian yang untuk membangun anak muda sebagai garda terdepan di sektor UMKM dan menuju Indonesia Maju 2045. Mungkin itu ending dari saya. Terima kasih Mas Reza. Baik, terima kasih Mas Reza Yoga Suara sudah bergabung bersama kami di live event Rakernas HIPMI ke-18. Pemirsa, tentunya semoga keberadaan HIPMI akan selalu memiliki andil besar dalam menggoreskan masa depan Indonesia yang selalu menjunjung tinggi semangat untuk memberikan kontribusi nyata dalam menangani tantangan bangsa yang semakin kompleks. Dan pemirsa, itulah tadi live event Rakernas HIPMI ke-18. Saya Valentinus Reza mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.